Burundi adalah salah satu negara di Afrika yang lokasinya terletak di Afrika Tengah. Burundi memiliki dua ibu kota. Ibu kota pemerintahannya terletak di Kitgea, sedangkan ibu kota perekonomiannya ada di Bujumbura. Luas Burundi adalah 27.834 km persegi. Ini sedikit lebih kecil dari luas Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas 32.800 km persegi. Burundi memiliki populasi sekitar 11,8 juta jiwa. Ini sedikit lebih banyak dari penduduk DKI yang berjumlah 10,7 juta jiwa. Walau berada di Afrika yang dikenal panas, tapi temperatur di negara ini ternyata cukup sejuk. Rata-rata suhu per tahunnya ada di 21 derajat Celcius dan bisa turun menjadi 15 derajat Celcius pada malam hari. Penyebabnya adalah karena negara ini didominasi dengan pegunungan-pegunungan tinggi di sekitarnya. Burundi adalah negara termiskin di dunia. Berdasarkan data Bank Dunia, pendapatan nasional bruto per kapita tahun 2023 hanyalah 270 dolar Amerika Serikat atau sekitar 4 juta rupiah per tahun. Jumlah ini jauh lebih rendah ketimbang negara lain di dunia, bahkan dibandingkan negara lain di Afrika. Kalau kita melihat pendapatan domestik bruto per kapita dari Indonesia yang sebesar 75 juta rupiah per tahun, itu artinya memang pendapatan bruto dari negara Burundi ini memanglah sangat-sangat rendah. Sekitar 70% populasi Burundi itu hidup dalam kemiskinan. World Food Program melaporkan tingkat kerawanan pangan di sana juga mengkhawatirkan. 52% anak di bawah 5 tahun mengalami stunting. Selain itu, tingkat gizi buruk di Burundi juga cukup tinggi. Kebanyakan terjadi di masyarakat pedesaan. Malnutrisi adalah masalah serius di Burundi. Burundi yang terkurung daratan tidak memiliki sumber daya alam dan telah terluka oleh perang saudara yang dampaknya masih menjadi faktor yang berkontribusi terhadap peringkatnya sebagai negara termiskin di dunia. Dengan sekitar 80% warga Burundi yang bergantung pada pertanian subsisten, kerawanan pangan hampir 2 kali lebih tinggi dari rata-rata negara-negara Afrika. Seperti kita ketahui, pertanian subsisten adalah ketika orang bertani dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan bukan untuk komersial atau diperdagangkan. Jika ada yang diperdagangkan pun, itu karena sisa hasil yang tidak banyak. Selain itu, akses terhadap air dan sanitasi masih sangat rendah dan kurang dari 5% penduduk memiliki listrik. Akses terhadap pendidikan juga merupakan masalah yang serius di Burundi, karena hanya sekitar 50% anak-anak di Burundi bersekolah. Akses terhadap layanan kesehatan juga merupakan masalah yang lebih serius di Burundi, karena hanya sekitar 30% penduduk Burundi memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Etnis utama di Burundi adalah suku Hutu dan suku Tutsi. Suku Hutu adalah suku mayoritas dengan jumlah 80,9%, sementara suku Tutsi adalah 15,6%. Namun kekuasaan telah lama berada di tangan Tutsi, yang secara historis bertahun-tahun menguasai militer dan sebagian besar perekonomian, khususnya ekspor kopi internasional yang menguntungkan. Sejak merdeka pada tahun 1962 hingga pemilu pada tahun 1993, Burundi dikuasai serangkaian diktator militer yang seluruhnya dari kelompok minoritas Tutsi. Periode tersebut dipenuhi kerusuhan etnis, termasuk kejadian-kejadian besar pada tahun 1964, 1972, dan akhir tahun 1980-an. Pada tahun 1993,
Burundi mengadakan pemilu demokratis pertamanya yang dimenangi Front untuk Demokrasi di Burundi yang disebut Frodebu, yang didominasi suku Hutu. Pemimpin Frodebu, Melchior Ndadaye, menjadi presiden Hutu Burundi pertama. Namun, beberapa bulan kemudian dia dibunuh sekelompok tentara Tutsi. Pembunuhan ini lalu mengakibatkan terjadinya perang saudara. Hanya sedikit warga Burundi yang lolos ketika kekerasan antar etnis ini berkobar lagi. Kehadiran pasukan penjaga perdamaian internasional maupun ratifikasi perjanjian untuk membagi kekuasaan antara Hutu dan Tutsi tidak segera efektif dalam mengekang kekerasan antar etnis yang juga meluas ke negara-negara tetangga seperti Rwanda dan Republik Demokratik Kongo. Krisis Burundi kembali berkecamuk pada April 2015 ketika Presiden Pierre Nkurunziza mencoba untuk mencalonkan diri lagi sebagai presiden untuk ketiga kalinya. Langkah ini jelas melanggar konstitusi Burundi yang mengatakan bahwa presiden hanya bisa menjabat 2 kali dalam jangka periode 5 tahun. Namun, protes penolakan ini ditanggapi pemerintah dengan pembunuhan berdarah dingin yang menewaskan ratusan orang. Dilansir UNHCR, setidaknya ada lebih dari 300.000 penduduk Burundi yang mengungsi ke beberapa negara tetangga seperti Tanzania, Rwanda, Republik Kongo, dan Uganda. Meskipun sang presiden telah menyatakan situasi sudah aman pada tahun 2017, para pengungsi tetap tidak percaya dan belum mau kembali ke negara asal mereka. Warga Burundi sekarang dihadapkan dengan tugas untuk memadamkan perbedaan pendapat 2 etnis, mempromosikan persatuan, dan membangun kembali negara tersebut. Negara Burundi memiliki populasi Kristen yang relatif besar, dengan sekitar 60% orang Burundi mengidentifikasi diri sebagai Katolik Roma dan 15% sebagai Protestan. Umat Muslim berjumlah 3,5% dari populasi. Agama tradisional di Burundi memiliki populasi yang cukup besar, yakni sekitar 20%. Umat agama lain, beberapa juga mempraktikkan agama tradisional tersebut. Hubungan antara gereja dan negara telah menjadi titik fokus ketegangan etnis sejak tahun 1970-an. Pemerintah Republik yang berkuasa di tahun 1976 hingga tahun 1987 berusaha untuk membatasi kegiatan sosial dan pendidikan Gereja Katolik Roma karena kebijakannya dianggap lebih memihak Hutu daripada Tutsi. Setelah kudeta militer pada tahun 1987, gereja terus dipandang oleh banyak orang Tutsi sebagai lembaga subversif yang berbahaya. Pemerintah Burundi pernah melarang masyarakatnya berkegiatan jogging. Pada tahun 2004 silam, pemerintah Burundi di bawah rezim Pierre Nkurunziza memberlakukan kebijakan melarang jogging. Hal tersebut berkaitan dengan konflik etnis yang berkepanjangan di Burundi, sehingga pemerintah khawatir bahwa kegiatan tersebut malah menjadi kedok untuk subversi. Akan tetapi, pemerintah Burundi juga memberikan opsi jika masyarakat ingin berolahraga seperti jogging, dapat bergabung dengan klub jogging, di mana pendaftarannya harus melalui pemerintah secara langsung, serta memilih 1 dari 9 tempat yang telah disetujui. Itulah negara Burundi, negara yang berada di benua Afrika. Semoga rakyatnya bersatu dan dapat mengeluarkan negara tersebut dari negara termiskin di dunia. Terima kasih sudah menonton.